Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Sudanto. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik teman-teman sekalian, balik lagi di video kali ini kita akan membahas tentang efek komunikasi massa. Oke teman-teman sekalian, di video kali dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi, sebuah pendekatan kritis dan komprehensif tahun 2020 oleh Yasir. Menurut Strawbar, efek komunikasi massa adalah perubahan yang terjadi pada pengetahuan, sikap, emosi, atau tingkah laku individu dan kelompok yang mengkonsumsi media. Efek komunikasi massa dibagi menjadi 3 teman-teman, yakni efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran belajar dan tambahan pengetahuan, dan efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap teman-teman. Sedangkan behavioral atau konotatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Nah, di sini saya akan membahas tentang agenda setting teman-teman. Agenda setting ini adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contoh teman-teman, misalnya tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa yang akan diangkat tiap minggu, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Misalnya teman-teman, ada isu tentang banjir Jakarta, Sunda Empire, atau virus corona. Dari sekian banyak isu ini, mereka akan memilih dan menekankan satu isu yang dianggap paling penting. Misalnya tentang virus corona. Apabila suatu media memberitahukan tentang isu virus corona, biasanya semua media akan ikut memberitahukannya. Dan itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Sedangkan framing, bagaimana media menempatkan sebuah berita dan memberikannya makna tertentu. Sebagai contoh teman-teman, misalnya berita tentang virus corona tadi, media online Detik Health mungkin akan fokus dengan topik-topik kesehatan seperti bagaimana cara menghindari virus corona. Koran Kompas mungkin akan fokus ke dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia misalnya itu. Atau Metro TV akan fokus kepada bagaimana virus corona dipolitisasi oleh beberapa pejabat yang memiliki kepentingan. Topiknya bisa jadi sama, tapi cara memfarmingnya berbeda-beda. Jadi intinya, kalau agenda setting tadi fokus pada apa isu yang diberitakan, farming fokus pada bagaimana isu itu diberitakan, kemudian apa peran public relation dalam konteks pekerjaan media relation di sini. Sebagai seorang PR, kita dapat berperan sebagai narasumber yang memberikan informasi kepada media, sehingga kita juga dapat ikut berperan untuk menentukan headlines dan isu berita yang ada di media setiap harinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tentang teori agenda setting dan farming. Melalui agenda setting, kita tahu bagaimana media memilih sebuah isu yang dianggap penting. Sedangkan farming membuat kita aware bahwa media memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah isu sesuai dengan kepentingannya sendiri. Sehingga kita juga perlu hati-hati teman-teman ketika memberikan informasi kepada media sebelum diangkat menjadi berita yang disampaikan ke publik. Baik teman-teman sekalian, itulah tentang efek-efek di dalam komunikasi massa teman-teman. Dan pembahasan saya tadi mengenai poin agenda setting. Saya Muhammad Fajri Sudanto undur diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.